Halo, nama saya Lili Biliana. Nomor induk mahasiswa saya 22 12 33 004. Rekan-rekan, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai palitra atau instrumen yang bernama suling. Dan ini adalah bentuknya. Kita akan bahas palitra suling ini mulai dari kesejarahannya. Pertama, yang dalam penyajian pertunjukan karawitan Sunda sudah ada diperkirakan sudah ada sejak tahun 1800-an. Kemudian suling ini mengenai keberadaannya menurut Van Hovel dalam Van Janten disebutkan bahwa ada sebuah instrumen di daerah Baduy yang menyerupai flute yang dinamakan suling. Kemudian suling yang biasanya digunakan dalam karawitan Sunda biasanya terbuat dari bambu tamiang dengan panjang ukuran kurang lebih dari mulai 52 cm sampai dengan 62 cm. Nah, kemudian suling itu sendiri dalam perkembangan zamannya pada zaman dahulu sebelum suling itu dimainkan bisa dikolaborasikan dengan gamelan ataupun instrumen lainnya. Zaman dahulu itu suling itu kebanyakan hanya digunakan fungsinya sebagai menghibur diri atau kalangan. Adapun dari mulai bentuknya juga perkembangan suling itu mengalami perubahan mulai dari secara ukuran, bahan, bentuk, dan dari mulai banyaknya lubang-lubang yang terdapat dalam suling ini. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jenis suling yang digunakan pada kesenian Sunda. Kita masuk pertama pada bagian organologinya. Suling yang saya pegang ini adalah salah satu jenis bentuk suling yang digunakan dalam kesenian tembang Sunda. Secara organologinya, pertama, suling ini mempunyai yang namanya suliwer. Kita bisa lihat bentuknya seperti ini. Suliwer ini terbuat dari bambu yang ditipiskan, kemudian dikeringkan, dan diikatkan sedemikian rupa kepada suling ini, seperti ini. Dan tali sulir ini berfungsi untuk sebagai pembatas saluran udara supaya bisa menghasilkan resonansi pada suling ini. Nah, kemudian bagian yang kedua adalah lubang cokrakan. Ini bentuknya, mungkin bisa dilihat cokrakan seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah suling ini mempunyai yang namanya lubang lak-lakan dan lubang cokrakan. Nah, lubang lak-lakan ini terdapat pada bagian atas suling, di mana ini merupakan sumber masuknya nanti udara yang ditiupkan, dan lubang cokrakan ini merupakan salah satu untuk buangan dari udara yang ditiupkan tadi. Kemudian yang berikutnya adalah badan suling atau awak suling. Dan ini adalah bagian utama dari suling itu sendiri yang merupakan penyaluran suara yang dihasilkan dari sumber suara tadi. Dan yang terakhir, bagian inti dari organologi suling ini sendiri adalah lubang-lubang pengatur nada. Bisa lihat seperti ini. Kebetulan pada salah satu suling yang saya pegang ini mempunyai di bagian depannya ini terdapat 6 buah pengatur lubang suara ditambah 1 buah pengatur lubang suara di bagian belakang. Jadi untuk suling yang seperti ini memang ada yang mempunyai lubang di bagian depan, ada juga yang di bagian belakang, ataupun hanya mempunyai lubang di bagian depan saja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa sih fungsi suling ini dalam kesenian, khususnya dalam kesenian karawitan Sunda. Nah, yang pertama, suling ini biasanya difungsikan sebagai pembawa melodi dari lagu itu sendiri dalam sebuah karawitan Sunda. Kemudian yang kedua adalah sebagai marengan. Marengan itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah mengikuti. Artinya suling ini dimainkan mengikuti irama-irama pola penyanyi atau sinden ketika sedang membawakan lagu dan diikuti oleh suling itu sendiri. Dan yang terakhir adalah nungtungan atau mengakhiri. Jadi suling ini biasanya difungsikan memanjangkan nada yang terakhir pada akhir sebuah kalimat lagu. Kira-kira seperti itu. Dan berikutnya kita akan membahas bagaimana teknik memainkan suling ini. Pertama, yang harus diperhatikan adalah
posisi tubuh dulu. Untuk posisi tubuh pada saat kita memainkan suling, kita biasanya kalau duduk maka kita duduk sila, lalu kita duduk tegak, badan diluruskan seperti ini. Kemudian teknik memegang sulingnya adalah seperti ini. Pertama, posisi jari-jari lengan kita dulu ya. Biasanya orang umum jari-jari lengan kiri ini ada pada sebelah atas, dan untuk jari-jari lengan kanan biasanya ada pada sebelah bawah, kira-kira seperti ini. Tapi itu bukan acuan utama juga, tergantung bagaimana kalian nyamannya. Mau misalnya dibalik, yang kanan sebelah atas, yang kiri sebelah bawah, silakan seperti ini. Kemudian jika kita sudah memposisikan mana yang lengan atas atau lengan bawah, selanjutnya ibu jari dari kedua tangan kita diletakkan di belakang suling seperti ini untuk menahan suling supaya tidak lepas, dan jari kelingking kita ini digunakan untuk memegang bagian pinggir suling, kira-kira seperti ini. Sehingga dengan cara memegang seperti ini, suling ketika kita membuka semua lubang pengatur nada tidak akan lepas, kira-kira seperti itu. Selanjutnya, setelah kita tadi tahu bagaimana cara memegang suling, selanjutnya kita akan mempelajari teknik tiupannya bagaimana. Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu sistem tangga nada pada bagian suling ini sendiri. Untuk suling yang berlubang 6 ini, itu bisa menghasilkan 3 buah tangga nada atau laras dalam istilah Sundanya. Pertama yang bisa dihasilkan itu adalah laras pelog, madenda, dan salendro. Kemudian untuk lubang yang berlubang 4 itu hanya bisa menghasilkan 1 buah tangga nada atau laras, yaitu laras degung. Kemudian dalam sebuah suling terdapat yang namanya ambitus. Ambitus adalah kemampuan dari sebuah instrumen atau suling dalam kasus ini, di mana ambitus adalah range frekuensi atau nada-nada yang bisa dihasilkan dari mulai nada terendah sampai nada tertinggi pada sebuah instrumen. Selanjutnya kita akan mempelajari langsung bagaimana teknik membunyikan suling ini sendiri, atau lebih detailnya kita sebut dengan istilah teknik tiupan. Ada 3 jenis teknik tiupan dalam memainkan suling Sunda ini secara umum. Pertama adalah ada yang dinamakan teknik tiupan guluyur. Jadi teknik tiupan guluyur ini kita meniup suling seperti ini, seolah-olah kita mengucapkan nada hu. Kita akan coba praktekkan. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah tiupan tutu. Jadi tiupan tutu ini dibantu dengan lidah, agak sedikit mengedepankan lidah kita saat meniup suling ini. Kemudian teknik tutu ini biasanya digunakan untuk memainkan nada-nada rendah, nada-nada sedang, dan nada-nada tinggi. Kemudian teknik tiupan tutu ini biasanya digunakan untuk memainkan pernada pertiupan. Saya akan contohkan. Nah, kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir adalah teknik tiupan yang dinamakan dengan gebos. Di mana teknik tiupan gebos ini kita menggunakan bantuan udara yang ada dalam pada perut kita, sehingga nantinya akan menghasilkan suara pada suling yang mempunyai dinamika ataupun gelombang suara. Kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu. Baiklah rekan-rekan, tadi kita semua sudah mempelajari suling itu mulai kesejarahannya, fungsinya, organologinya, bahkan sampai jenis tangga nada dan tiupan yang bisa dihasilkan oleh suling ini. Selanjutnya saya akan memperkenalkan tangga nada yang bisa dihasilkan oleh suling ini. Yang pertama yaitu tangga nada pelog. Dalam tangga nada dasar pelog mempunyai 5 buah nada pokok, yaitu da, mi, na, ti, la. Saya akan coba tunjukkan bagaimana kombinasi
dari pengaturan lubang-lubang nada ini sehingga menghasilkan nada-nada yang dimaksud. Pertama adalah nada da. Nada da dapat dihasilkan dengan cara menutup lubang 3 buah lubang yang paling atas pada suling ini seperti ini, dan kita akan dengarkan suaranya. Nah, da tingginya seperti itu. Kemudian nada yang berikutnya adalah nada mi. Nada mi adalah kita tinggal menambah satu lubang di bawah tadi, satu buah lubang maksud saya, sehingga yang tertutup totalnya menjadi 4 lubang, dan biarkan 2 lubang di bagian bawah terbuka. Kita akan coba bunyikan nada mi, dan kita bandingkan suaranya antara da dan mi. Da, mi. Nah, kira-kira seperti itu. Mohon maaf, ini tiba-tiba di luar hujan, jadi suaranya agak sedikit terdistorsi. Saya akan coba lebih mengencangkan suara saya. Oke, nada yang berikutnya adalah nadana. Nadana dihasilkan dengan cara menutup seluruh lubang yang ada pada suling ini, yang lubang 6 di depan ini. Kita akan coba dengarkan suaranya bersama-sama. Nah, dan kita akan coba mainkan mulai dari da, mi, dan na. Sudah terdengar? Baiklah, selanjutnya kita akan coba mainkan nada yang berikutnya, yaitu nada ti. Nada ti dengan sangat mudah dapat kita mainkan, yaitu dengan membuka semua lubang pengatur nada pada suling ini. Dan dengarkan suaranya. Ti. Dan kita akan coba dengarkan mulai dari nada da, mi, na, dan ti. Dan kita bisa mendengar perbandingannya. Kemudian nada yang terakhir yang bisa dihasilkan adalah nada la, yaitu dengan cara menutup satu buah lubang yang paling atas pada suling ini, dan kita akan dengarkan suaranya. La. Kemudian selanjutnya saya akan mencontohkan memainkan teknik-teknik nada dari ketiga jenis tiupan yang telah saya jelaskan tadi. Pertama, saya akan memainkan beberapa nada dengan menggunakan teknik tiupan gluyur. Kemudian yang kedua, saya akan coba praktekkan bagaimana meniup dengan teknik tutu. Nah, mohon maaf ada sedikit falas ya, karena saya masih belajar juga. Dan yang ketiga, saya akan contohkan bagaimana hasil suara yang dihasilkan dengan menggunakan teknik gebos. Kira-kira seperti itu, walaupun gelombang yang dihasilkan suara sebetulnya bervariasi, tidak harus selalu tadi seperti yang saya contohkan terlalu bergelombang ya, karena saya juga masih belajar. Namun setidaknya bisa memberikan gambaran buat rekan-rekan mendengarkan dalam video ini. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan sampai berjumpa di video-video saya berikutnya. Sampai jumpa.